Demikianlah kita sudah mendengarkan puji-pujian. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Kita saat ini boleh berada di gedung gereja ini dalam kita merayakan Jumat Agung. Sekaligus juga kita akan merayakan perjamuan kudus. Karena Tuhan memang memerintahkan kita untuk merayakan perjamuan kudus dalam rangka kita memperingati kematiannya hingga dia datang pada kali yang kedua. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebagaimana dalam lagu tadi dikatakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Jadi kematian Yesus di kayu salib merupakan bukti akan kasih Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita seluruh umat manusia. Karena sebagaimana firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh luar biasa betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua, seluruh umat ciptaannya. Karena Dia ternyata tidak menginginkan kita semua binasa. Saudara-saudara, ketika kita membaca firman Tuhan tadi, kita melihat di Yohanes 19 ayat yang ke-35 dikatakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Jadi kita bisa melihat bahwa firman ini memang ditujukan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu, yang pada kenyataannya belum percaya. Ya. Karena orang-orang meragukan akan keilahian dan kemanusiaan Yesus. Padahal kita tahu Yesus adalah Allah yang adalah firman, kemudian menjadi daging di dalam diri Yesus Kristus menjadi manusia. Jadi firman yang menjadi manusia. Oleh karena itu Dia adalah Allah, tapi juga Dia juga adalah manusia. Ya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah penghapus dosa dunia. Karena kita tahu bagaimana di zaman perjanjian lama, bahwa setiap orang yang melakukan dosa harus ada korban penghapus dosa. Ya. Contohnya saja, kita bisa melihat dalam cerita tentang Ayub saja, digambarkan bahwa Ayub juga selalu suka mempersembahkan korban bakaran, ya, untuk anak-anaknya. Karena dia takut jangan sampai anak-anak berbuat dosa dan tidak diampuni. Jadi Ayub juga selalu melakukan itu untuk anak-anaknya. Ya. Tapi kita tahu, seandainya apa yang menjadi kebiasaan di zaman perjanjian lama itu masih diterapkan sampai sekarang, apakah dosa kita akan terampuni? Ya. Apalagi di masa krisis ekonomi. Bagaimana kita bisa mempersembahkan lembu yang terbaik, lembu yang tambun, tidak bercacat, ya, setiap kali kita melakukan dosa. Ya, pendeta pernah mengatakan itu berarti yang senang berbuat dosa harus buat peternakan. Ya, bikin peternakan, baik ada lembu maupun domba yang selalu dipersembahkan setelah kita berbuat dosa. Jadi memang kenyataan dalam perjalanan kehidupan orang yang percaya, Allah melihat bahwa ternyata manusia apapun yang dia lakukan, dia tidak mampu menyelamatkan dirinya. Selain keselamatan itu hanya karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu Yesus dikatakan sebagai anak domba Allah, penghapus dosa dunia. Sekali dikorbankan untuk selama-lamanya, hanya satu kali dikorbankan. Ya. Sehingga kita tidak perlu lagi mempersembahkan korban bakaran untuk penghapus dosa. Karena itu keselamatan itu adalah anugerah, bukan karena usaha kita manusia. Kalau begitu pertanyaannya, untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa kalau begitu tidak perlu lagi banyak berbuat baik?
Kenapa kita harus berbuat baik dalam hidup ini, berusaha menjadi pribadi yang baik, selalu menabur kebaikan? Karena Tuhan sudah lebih dulu berbuat baik kepada kita. Kalau orang lain sudah pernah berbuat baik kepada kita, bukankah kita juga selalu rindu untuk melakukan kebaikan kepadanya setiap kesempatan yang ada? Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Jadi motivasi kita untuk melakukan kebaikan dalam hidup ini bukan lagi supaya untuk diselamatkan, karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Tapi bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan yang sudah melakukan segala-galanya bagi kita, pengorbanannya yang besar. Sebagaimana dalam lagu tadi, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Luar biasa. Jadi motivasi kita untuk menyenangkan Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita lewat pengorbanannya. Tadi dalam pembacaan firman Tuhan yang sangat panjang itu, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana kisah perjalanan Yesus dan penderitaan yang dia alami. Itu semua untuk siapa? Untuk kita semua, umat yang dikasihi Tuhan, seluruh umat manusia. Saudara-saudara, kembali lagi saya katakan tadi bahwa firman ini ditujukan kepada orang yang belum percaya. Kenapa berita tentang kematiannya harus terus disampaikan? Karena ini satu pesan yang sangat penting. Karena hanya karena kematiannya kita bisa diselamatkan karena anugerahnya. Ya. Oleh karena itu Yesus sendiri memerintahkan kita untuk merayakan perjamuan kudus dalam rangka memberitakan kematiannya hingga dia datang pada kali yang kedua. Lewat perayaan-perayaan perjamuanku seperti ini, kita tidak pernah akan melupakan akan kebaikan Tuhan yang sudah mati demi keselamatan kita. Perjamuan kudus itu sendiri menggambarkan apa yang akan terjadi ke depan, bahwa saatnya kita akan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga dalam satu perjamuan di kerajaan surga yang kekal. Jadi perayaan perjamuan kudus ini juga mengandung satu pengharapan bahwa satu waktu kita akan bersama-sama duduk sehidangan dengan Allah Bapa di surga, di kerajaan surga yang kekal. Itulah pengharapan yang kita miliki selama ini. Dan kita tahu firman Tuhan katakan pengharapan orang benar akan menjadi sukacita. Walaupun memang untuk melewati perjalanan hidup ini, terkadang ada begitu banyak duka cita yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, oleh karena itu, peristiwa kematian Yesus harus terus diberitakan. Kebenaran tentang kematiannya harus terus diberitakan karena sampai saat ini masih banyak orang yang tidak percaya bahwa Yesus mati demi keselamatan umat manusia. Bahkan juga ada yang mengatakan, konon katanya yang mati di kayu salib itu hanyalah orang yang mirip Yesus. Ya, dialah yang mati di kayu salib. Semacam kalau film-film ada peran penggantinya. Ya, stuntman mungkin ya, kalau menggantikan peran Yesus di kayu salib. Ya, jadi ada kata-kata seperti itu yang dikatakan bahwa bukan Yesus. Karena mereka memahami Allah itu tidak mungkin mati. Nah ini. Jadi Yesus adalah benar-benar Allah, tapi juga dia benar-benar menjadi manusia. Dan dia benar-benar mati, disaksikan langsung dalam pembacaan kita tadi. Ada saksi hidup, termasuk para prajurit. Orang-orang yang mengikuti pada saat proses penyalipan. Banyak sekali saksi hidup pada waktu itu. Walaupun kadang-kadang banyak ahli-ahli yang muncul ribuan tahun kemudian seakan-akan mereka yang benar dibandingkan dengan saksi hidup. Kalau di pengadilan mana yang mau disaksikan yang menentukan? Ya, bukan teori-teori,
ya, dan lain sebagainya. Jadi fakta mengatakan bahwa dia memang adalah Allah kemudian menjadi manusia dan dia menderita dan mati. Itu satu fakta yang tidak terbantahkan. Jadi ini harus terus kita beritakan karena sampai saat ini ternyata masih banyak umat ciptaan Tuhan yang tidak meyakini karya penyelamatan yang sudah dilakukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus lewat peristiwa kematiannya. Apalagi bagi kita selaku orang Kristen. Orang yang percaya, tapi kalau kita meragukan akan karya yang sudah Tuhan nyatakan. Saudara-saudara, benar memang keselamatan itu sudah diberikan secara cuma-cuma. Tapi kan syaratnya kan kita harus percaya. Kalau kita menolak dia, apakah kita layak untuk mendapatkan keselamatan jika kita menolak dia? Kita harus percaya dan menerima dia. Oleh karena itu, tugas kita selaku orang yang percaya harus terus diberitakan tentang berita ini. Dan biarlah Roh Kudus yang akan berbicara dalam setiap hati yang menerima Injil kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka akan percaya dan menerima Yesus. Ya. Karena memang syaratnya adalah kita harus percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia telah mengerahkan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita adalah persekutuan orang yang percaya. Tugas kita menyampaikan kabar sukacita ini supaya lebih banyak orang yang percaya lagi dan menerima Yesus. Saudara-saudara, dengan demikian memang kebenaran tentang kematian harus terus diberitakan supaya orang percaya. Karena sebagaimana disampaikan tadi, walaupun keselamatan itu adalah anugerah, tapi itu hanya milik orang yang menyatakan percaya kepadanya. Bahwa Ia adalah Allah yang adalah firman dan menjadi manusia. Bahwa Ia telah mati bagi keselamatan seluruh umat manusia dan telah bangkit dan menang, telah naik ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi semua orang yang percaya. Saudara-saudara, hal yang kedua kita belajar dari cerita Alkitab ini, bagaimana supaya kita menjadi saksi yang benar dimanapun kita pergi dan berada, hidup dan berkarya. Jangan kita suka menutupi kebenaran, tapi justru menyebarkan kebohongan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Karena kita tahu bagaimana fenomena saat ini tentang hoaks yang tidak henti-hentinya hingga saat ini karena berbagai kepentingan. Sebagaimana Yesus juga adalah korban kepentingan tertentu. Ya. Saudara-saudara, tugas kita selaku orang yang percaya, bagaimana supaya kita mau belajar menjadi saksi-saksi yang benar dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, dimanapun kita berkarya. Jadilah saksi yang benar, jangan menjadi saksi palsu, jangan menutupi kebenaran. Itu adalah pesan firman Tuhan sebagaimana contoh dalam firman Tuhan. Bahkan contoh itu juga diberikan oleh Yesus. Dia menyatakan kebenaran walaupun dia ditolak, ya, dihina, disiksa, dianiaya, bahkan dia harus mati demi menyatakan kebenaran. Supaya apa? Kita seluruh umat manusia bisa diselamatkan. Oleh karena itu pesan bagi kita, dimanapun Tuhan mempercayakan kita untuk hidup dan berkarya, untuk melayani, jadilah saksi-saksi yang benar. Tuhan memberkati kita. Amin.